Selamat siang, saya Bagus Mauniata dengan NIM 170 158 1014 Program Studi Sertifikat Angkatan 2017 Fakultas Budaya Universitas Udayana. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai public speaking, pengertian public speaking, manfaat public speaking, dan jenis-jenis public speaking. Yang pertama, kita akan belajar mengenai pengertian public speaking. Pengertian public speaking adalah proses penyampaian informasi, penyampaian pokok-pokok bahasan atau presentasi yang disampaikan kepada masyarakat atau khalayak umum secara langsung. Dalam proses pembelajaran public speaking, tentunya kita bisa mendapatkan manfaat-manfaat selama proses pembelajaran public speaking tersebut. Apa saja manfaatnya? Di sini saya membaginya menjadi 3 manfaat. Yang pertama, meningkatkan kemampuan atau kepercayaan diri ketika kita berbicara di depan umum. Banyak masyarakat atau banyak orang-orang yang dalam menyampaikan informasi di depan orang-orang asing atau di depan umum itu memiliki ketakutan atau keraguan. Nah, itu merupakan salah satu contoh tidak adanya kepercayaan diri yang baik. Nah, proses pembelajaran public speaking ini tentu saja nantinya akan dapat meningkatkan kemampuan atau kepercayaan diri kita sendiri. Manfaat yang kedua, kemampuan riset yang lebih baik. Kemampuan riset di sini adalah, jadi ketika kita melakukan suatu public speaking, sebelum kita menyampaikan pesan-pesan yang ingin kita sampaikan, tentu saja kita juga melakukan sebuah riset. Nah, riset di sini seperti mengumpulkan data, mengumpulkan informasi untuk kita sampaikan kembali kepada masyarakat, kepada audiens dalam kita berpublic speaking. Jadi dengan kita mempelajari public speaking ini, tentu saja kita dapat meningkatkan kemampuan riset kita atau kemampuan mengumpulkan informasi, mengumpulkan data kita yang semakin baik. Nah, yang ketiga, ini menyambung dari manfaat yang pertama, di mana manfaat yang ketiga adalah memiliki kemampuan berbicara di depan umum yang lebih baik. Dengan memiliki kemampuan berbicara yang baik yang nantinya kita akan dapatkan dalam proses pembelajaran ini, jadi ketika kita mendapatkan kesempatan untuk berbicara di depan umum, itu misalnya secara spontan atau ditunjuk secara tiba-tiba, itu tidak akan mengganggu kita atau kita akan siap bagaimanapun kondisinya. Nah, itu merupakan manfaat-manfaat yang dapat kita dapatkan ketika kita belajar public speaking. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai jenis-jenis public speaking. Yang pertama yaitu public speaking yang bersifat informatif. Public speaking jenis ini memiliki tujuan untuk menyampaikan pesan, menyampaikan informasi, menyampaikan data-data yang sudah kita riset sebelumnya itu kepada audiens. Tujuan kita melakukan public speaking jenis ini adalah membuat audiens merasa mendapatkan informasi baru. Contoh-contoh public speaking yang bersifat informatif ini misalnya seperti sidang skripsi, sidang proposal, atau misalnya seperti presentasi di depan kelas. Yang kedua yaitu public speaking bersifat persuasif. Public speaking jenis ini bertujuan tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga memberikan atau mengajak para audiens untuk ikut atau mengikuti pesan-pesan yang kita sampaikan. Misalnya contohnya itu seperti penyampaian iklan di depan umum, atau marketing di mana ketika kita menyampaikan, kita juga berharap selain mereka mengetahui tentang produk kita, tapi juga kita berharap mereka membeli atau kita mengajak mereka untuk menggunakan produk-produk yang kita tawarkan tersebut, seperti itu. Yang ketiga yaitu public speaking berjenis aksi. Dalam public speaking bersifat aksi ini itu memiliki level yang lebih tinggi dari persuasif. Karena di public speaking aksi ini juga kita mengharapkan output dalam audiens itu untuk mengikuti kita secara nyata atau secara kegiatan aksi secara nyata, seperti itu. Misalnya contohnya seperti orasi-orasi dalam kegiatan demonstrasi. Nah, selanjutnya yang keempat, public speaking tidak hanya atau tidak selamanya bersifat kaku atau formal. Public speaking juga dapat bersifat menghibur atau mencairkan suasana. Misalnya public speaking yang dilaksanakan dalam
upacara pernikahan atau upacara wisuda ketika kita menyampaikan kesan dan pesan yang tujuan tentu saja untuk menghibur atau mencairkan suasana dari acara tersebut. Jadi itulah jenis-jenis public speaking yang dapat saya sampaikan. Masih banyak lagi ada jenis-jenis public speaking yang berkembang hingga sekarang. Namun dari semua jenis tersebut memiliki satu persamaan, yaitu menyampaikan pesan, menyampaikan topik di depan masyarakat umum. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih telah menyimak video saya. Semoga video ini dapat bermanfaat dan bisa digunakan sebagai media pembelajaran. Saya ucapkan terima kasih.